Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nursingpedia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Baiklah, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas latihan soal-soal untuk seleksi P3K tahun 2024 ini. Bagi teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke soal. Soal nomor 1, Tuan R 52 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal ginjal kronis. Hasil pengkajian diperoleh tampak edem pasialis dan ekstremitas, edem positif 2, pasien tampak pucat dan lelah. Hasil pemeriksaan laboratorium, ureum 75,3, kreatinin 2,95, albumin 2,8. Keluarga mengatakan awalnya pasien mengeluh kaki kanan tidak dapat digerakkan dan nafsu makan pasien menurun. Apakah kriteria evaluasi masalah utama pasien? A. Tingkat pergerakan. B. Keseimbangan cairan dan elektrolit. C. Status nutrisi, asupan makanan dan cairan. D. Toleran aktivitas. E. Konservasi energi. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 1. Data fokusnya di sini pasien tampak edem fasialis dan ekstremitas, edem positif 2, pasien tampak pucat dan lelah, hasil pemeriksaan lab ureum 75,3, kreatinin 2,95 dan albumin 2,8. Maka dapat disimpulkan masalah keperawatan pada kasus ini yaitu hipervolemi karena si pasien mengalami penurunan fungsi ginjal. Hipervolemi merupakan peningkatan volume cairan intravaskular, interstisial, dan atau intraseluler. Kriteria hasil yang tepat dari diagnosa tersebut adalah keseimbangan volume cairan dan elektrolit. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B, keseimbangan cairan dan elektrolit. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perawat komunitas sedang melakukan trauma healing pada pengungsi korban gempa bumi. Salah satu pasien bercerita sambil menangis karena sedih akibat keluarganya meninggal dan hanya dirinya yang masih hidup. Pasien mengungkapkan penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Masalah keperawatan yang tepat adalah A. Ketidakberdayaan, B. Keputusasaan, C. Sindrom pasca trauma, D. Coping tidak efektif, E. Berduka. Pada soal nomor 2 ini kita lihat data fokusnya yaitu pasien bercerita sambil menangis karena sedih akibat keluarganya meninggal dan hanya dirinya yang masih hidup. Pasien mengungkapkan penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Masalah keperawatan yang tepat yaitu berduka. Berduka merupakan respon psikososial yang ditunjukkan oleh klien akibat kehilangan, baik itu orang, objek, fungsi, status, bagian tubuh, atau hubungan. Tanda gejala berduka diantaranya merasa bersedih, merasa bersalah, atau menyalahkan orang lain, tidak menerima kehilangan, merasa tidak ada harapan, menangis, pola tidur berubah, dan tidak mampu berkonsentrasi. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah E, berduka. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang pasien 29 tahun dirawat dengan batuk berdarah hari pertama masuk melalui IGD. Saat dilakukan pengkajian, perawat mendapati pasien juga mengalami kandidiasis oral, malnutrisi, dan perdarahan peranal. Pasien tidak kooperatif dan tidak ada catatan medis di rumah sakit tersebut. Keesokan harinya, saat pasien dimandikan, pasien mengatakan pada perawat bahwa ia adalah homoseksual dan pasangannya HIV positif. Pasien memohon agar perawat berjanji merahasiakan kondisinya ini karena ia takut dan malu. Perawat mengiyakan permintaan pasien. Setelah itu, perawat memberitahu rekan tim jaga pagi tentang keterangan pasien tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? A. Fidelity, B. Beneficence, C. Otonomi, D. Justice, E. Non-maleficence.
Pada soal nomor 3 ini, perawat telah berjanji kepada pasien untuk tidak memberitahukan kondisinya kepada siapapun. Dengan demikian, perawat sudah terikat prinsip fidelity dan berkewajiban menepatinya. Namun kemudian perawat memberitahu kondisi pasien kepada rekan tim jaga pagi. Maka secara etik, perawat telah melanggar prinsip fidelity, yaitu menepati janji. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Fidelity. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Seorang perawat mengunjungi rumah pasien dengan CA Mamae. Pasien tampak murung, lesu, dan tidak bergairah. Pasien mengatakan semua yang dilakukan sudah tidak berguna, karena dirinya tidak akan sehat kembali. Pasien menolak pengobatan dan mengatakan lebih baik dirinya mati agar bisa tenang. Apa masalah keperawatan yang tepat? A. Ketidakberdayaan. B. Risiko bunuh diri. C. Keputusasaan. D. Gangguan citra tubuh. E. Coping tidak efektif. Pada soal kasus ini kita lihat data fokusnya yaitu pasien tampak murung, lesu, dan tidak bergairah. Pasien menolak pengobatan dan mengatakan lebih baik dirinya mati agar bisa tenang. Maka masalah keperawatan yang tepat yaitu risiko bunuh diri. Risiko bunuh diri merupakan beresiko melakukan upaya menyakiti diri sendiri untuk mengakhiri kehidupan. Pada pasien isyarat bunuh diri yang terjadi karena keputusasaan yang berlanjut dan tidak tertangani yang menyebabkan masalah utama risiko bunuh diri. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Risiko bunuh diri. Selanjutnya soal nomor 5. Tuan S, 26 tahun, dirawat di rumah sakit dengan fraktur tibia dextra tertutup akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien mengatakan tidak bisa menggerakkan kaki sebelah kanan. Kekuatan otot 3, terasa nyeri yang hilang timbul, dan pasien hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kaki yang terpasang gips di bagian distal teraba hangat dan CRT kurang dari 2 detik. Apa masalah keperawatan yang tepat? A. Gangguan mobilitas fisik. B. Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. C. Intoleransi aktivitas. D. Risiko cedera. E. Nyeri akut. Pada soal kasus seperti ini, kita lihat data fokusnya yaitu pasien tidak bisa menggerakkan kaki sebelah kanan, kekuatan otot 3, terasa nyeri yang hilang timbul, dan pasien hanya bisa berbaring di tempat tidur. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah keperawatan yang tepat yaitu gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik merupakan keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri, yang ditandai dengan tanda dan gejala mayor yaitu pasien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, dan rentang gerak atau ROM juga menurun. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah A. Gangguan mobilitas fisik. Demikianlah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman pejuang P3K tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.